Bab 94. Terkuak. Rocky memegang tangannya, berkata sambil tersenyum, "Kamu istriku, tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, kita juga memiliki villa yang lebih bagus dari ini." Dewi tersenyum paksa, menganggap Rocky sedang menghibur dirinya. Tanpa diduga, Mia mendengar perkataan ini dan segera tertawa keras, berkata, "Kak Dewi, villa kalian berada di mana?" Dewi belum sempat menjawab, Rocky sudah berkata, "Di Taman Indah Kapuk." "Apa? Sejak kapan kamu membeli villa di Taman Indah Kapuk?" Mia tertegun, tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sanggup membelinya?" Baru selesai mengatakannya, Mia baru menyadari dirinya salah bicara, segera berkata, "Maksudku, kenapa tidak pernah mendengar Kak Dewi mengatakan kalian membeli villa?" Setelah kata itu terucap, Dewi yang ingin menghentikannya sudah terlambat, dia hanya bisa cepat-cepat berkata, "Sekarang rumah masih bisa ditinggali, masalah pembelian rumah baru nanti dipertimbangkan." Ando berjalan melewati, berkata sambil tersenyum, "Karena sudah membeli rumah, untuk apa masih rendah hati? Mumpung semuanya ada di sini, Andrew, minta menantumu menunjukkan villa barunya kepada kami, sekalian mengunjungi villa menantuku." Wajah Andrew memerah, keluarganya saja tidak pernah membayar DP, villa dari mana? Dalam hatinya dia mengeluh menyalahkan Rocky. Sudahlah, lain kali saja. Daripada lain hari, lebih baik pergi hari ini saja." Ando sangat antusias menyeret Andrew keluar. Andrew dengan cepat menolak, kalau benar setelah pergi tidak ada villa, harga diri keluarganya mau ditaruh di mana? Dewi mengerti maksud ayahnya, dia segera berkata, "Lain kali saja, sudah malam, kita harus pulang." Dia baru saja selesai mengatakannya, Rocky tersenyum, "Ini masih sore, masih ada waktu, karena semuanya ingin pergi melihatnya, mari kita pergi melihatnya." "Kamu." Dewi marah hingga tidak bisa berkata apa-apa sampai mencubit pinggang Rocky dengan keras. "Villa dari mana?" Dewi sedang membantunya, tidak disangka Rocky malah menentangnya di depan umum. Mia yang berada di samping melihat ini semua dan terus tertawa tanpa henti. Mia tahu kemampuan Rocky, seorang pria miskin yang tidak mampu membeli perhiasan pernikahan, bagaimana mungkin mampu membeli villa seharga ratusan miliar. Ini pasti bualan. Dia bersikeras ingin membongkar kedok keluarga Dewi. Ando juga memiliki pemikiran seperti ini, dia mendorong Andrew keluar rumah dan memanggil para kerabat. Meskipun Andrew adiknya, Ando selalu memandang rendah dirinya merasa Andrew tidak berguna dan memalukan. Karen juga mengendus dingin, sengaja berkata, "Dewi, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi melihat villa kalian, sebenarnya ada tidak villa ini? Ini bukan bualan semata, kan?" Karen marah, dia ingin mencari kesempatan menguak kedok asli Dewi. Kalau benar Rocky mampu membeli villa, apakah perlu dia menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua perempuan? Rocky tersenyum dan berkata, "Bualan atau tidak nanti juga akan tahu. Kak Dewi, ayo pergi." Mia bersikeras menarik tangan Dewi keluar pintu. Dewi mengerutkan kening ditarik keluar, ketika keluar dia melototi Rocky dengan marah dan mengabaikannya. "Harga diri keluargaku hilang hari ini." Sekumpulan orang ini antusias pergi melihat villa. Tapi diam-diam, semuanya menunggu menguak kebohongan Rocky dan ingin melihat bagaimana Rocky menjelaskan ini semua. Hanya Fresco yang tampak kesal. Dia sengaja mundur selangkah, memberi isyarat kepada Mia, lalu berbisik, "Bagaimana kalau hari ini tidak pergi melihat villa? Fresco, ayahku sudah berjalan keluar dan sekarang kamu ingin memanggil kembali para kerabat, wajah ayahku mau taruh di mana?" Ucap Mia tidak senang. Fresco berkata, "Sekalipun Rocky membual, kita tidak seharusnya mencari masalah dengannya." Mia semakin tidak senang, berkata dengan kesal, "Kenapa? Kamu juga takut padanya?" "Aku tidak takut padanya." Fresco sendiri juga tidak tahu mengapa, tapi sejak makan malam di restoran Gobes, dia merasa Rocky sangat misterius. Dirinya sendiri sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Tapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Rocky, ini yang membuat Fresco merasa minder. Rocky sangat berhati-hati dalam bertindak, bahkan Fresco tidak bisa menebak pemikirannya, oleh karena itu dia terus menjaga jarak. Kalau begitu sudah selesai masalahkannya. Mia mengendus, lalu berbalik keluar. Fresco hanya bisa tersenyum pahit menggelengkan kepala mengikutinya dari belakang.
Namun, dirinya sengaja berjalan lambat, tidak berjalan bersama dengan Mia. Dalam hatinya kesal dengan Mia yang bertindak sembrono. Dia memang pernah mengungkit masalah villa ini kepada Mia. Tapi villa ini bukan miliknya, melainkan dibeli oleh pamannya William dan selalu kosong, bahkan saat makan, beliau mengatakan kalau dia dan Mia masih belum membeli rumah setelah menikah, mereka bisa tinggal di sini. Tidak disangka demi harga diri keluarga Liu, Mia langsung mengatakan villa ini diberikan keluarga Wang kepadanya. Ini membuat Fresco dilema dan hanya bisa mengiyakan perkataannya. Jenny tidak hadir, Andrew kehilangan pendukungnya, dirinya merasa malu sepanjang jalan. Para kerabat mengelilingi Mia di tengah seperti bintang mengucapkan kata-kata pujian. Rieol Group hanya perusahaan kecil yang tidak memiliki peringkat di kota Gopo, tapi itu berbeda dengan perusahaan Helcott. Semua orang tahu, kalau Mia menikah dengan keluarga Wang, kekuasaan keluarga Wang lebih hebat daripada keluarga Liu. Kalau bisa menjadi kerabatnya, mungkin derajat mereka bisa naik. Terutama Karen yang terus merangkul lengan Mia, memujinya tanpa henti. Adapun Rocky dan Dewi tertinggal di belakang dan diabaikan begitu saja. Sekumpulan orang ini berjalan selama 20 menit dan tiba di gerbang villa. Kawasan ini merupakan kawasan villa, namun terbagi menjadi beberapa klaster dan kualitas layanan propertinya juga berbeda. Villa yang dibeli Ando berada di klaster termurah dan klaster Taman Indah Kapuk adalah tempat termahal yang hanya memiliki beberapa bangunan villa saja. Orang yang bisa tinggal di sini selain kaya juga harus memiliki kekuasaan, kalau tidak membayar inden saja tidak bisa. Pintu villa ini sangat megah. Tadi semuanya merasa villa Ando lumayan bagus, tapi sekarang kalau dibandingkan dengan villa mewah ini, villa tadi seperti rumah pedesaan yang dibangun sendiri. Karen berkata dengan iri, Mia, villamu sangat cantik, aku dengar orang yang tinggal di sini, semuanya memiliki kekuasaan seperti keluarga Wang. Mia tersenyum malu, orang terkaya di kota Gopo dan beberapa orang paling berkuasa juga tinggal di sini. Yoga, orang terkaya di kota Babel juga membeli villa di sini dan terkadang tinggal di sini. Mendengar dia berkata begitu, para kerabat terlihat sangat mengaguminya. Kehidupan keluarga orang lain sudah naik ke kelas lain, sama sekali bukan kelas biasa seperti mereka. Benar-benar kehidupan orang kaya. Karen semakin iri dan buru-buru mendesak, cepat buka pintu, biarkan kami masuk dan berkunjung. Seumur hidup ini kalau aku bisa tinggal di sini selama beberapa hari, hidupku akan terasa sempurna. Mia tidak memiliki kunci, dia melirik Fresco. Fresco berkata dengan canggung, maaf, hari ini aku tidak tahu semuanya akan melihat villa ini jadi tidak membawa kunci. Lagi pula villa ini bukan miliknya, dia sama sekali tidak memegang kunci. Bab 95. Kunci ada samamu. Mia tercengang dan terlihat sedikit tidak senang. Jelas-jelas Paman Fresco mengatakan memberikan villa ini kepada mereka berdua tapi malah tidak memberikan kunci. Mia berencana setelah hari ini, mendesak Fresco meminta kunci, mencegah pamannya menyangkal dan tidak jadi memberikan villa ini. Fresco tersenyum, maafkan aku, hari ini aku yang tidak mempersiapkan dengan baik, membuat semuanya datang kemari hanya bisa melihat sekeliling, setelah aku tidak sibuk, aku akan mengadakan jamuan makan di villa untuk menghibur semuanya. Fresco berbicara dengan sopan seolah menghasilkan banyak uang. Membuat seluruh kerabat keluarga Liu tidak tahan untuk memujinya. Melihat tunangan Mia di atas standar, kemudian melihat Rocky yang berada di samping, meskipun tampangnya sangat menawan, tapi entah kenapa terlihat tidak berguna. Ando melirik Rocky, merasa keluarga adiknya sangat memalukan, tidak hanya adiknya yang tidak berguna, bahkan menantunya juga tidak berguna. Tetap putrinya yang hebat. Mia tersenyum, Fresco tidak membawa kunci, benar-benar maaf semuanya. Tapi Kak Rocky juga membeli villa di sini, mari kita pergi melihat villanya. Ucapan Mia sangat cerdik, dia tidak hanya menyelamatkan harga dirinya tapi juga mengarahkan tombak ke arah Rocky, menarik perhatian semua orang. Iya, Dewi, ajak kami mengunjungi villa miliaranmu. Karen tersenyum dengan kesombongan di matanya. Dewi tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi hanya bisa mengatakan, sebenarnya kami belum membeli villa. Dewi, bukankah kunci villa ada di tempatmu? Ucap Robbie tiba-tiba. Di tempatku. Dewi tercengang. Rocky tersenyum, kamu lupa.
Begitu Rocky mengingatkannya, dia baru ingat, dan dengan cepat mengeluarkan kunci baru dari tasnya. Dia terkejut dan bertanya, maksudmu, yang ini? Kunci ini tadi siang diberikan seseorang kepadanya. Saat itu dia terburu-buru pergi, jadi tidak banyak bertanya dan Rocky memintanya menyimpan kunci itu dengan baik. Mia berbisik, akting yang bagus. Aku ingin lihat pintu mana yang bisa kamu buka. Villa di sini hanya ada 14, selain milik keluarga Wang, 13 lainnya adalah milik orang hebat dan berkuasa dan dia tidak mengenal mereka. Sama sekali tidak ada, villa keluarga Liu. Rocky, villamu yang mana? Tanya Mia sengaja. Rocky mengambil kunci itu, melewati Mia berjalan ke depan sambil tersenyum, ini. Haha, pintu terbuka. Mia tercengang. Fresco juga tercengang. Semua kerabat keluarga Liu yang baru saja tertawa juga tercengang. Dewi menahan nafas, mengusap matanya dengan kuat melihat ke depan. Dia tidak salah melihat, kunci yang diambil Rocky milik villa Mia. Di hadapan banyak orang, ekspresi Rocky tidak berubah, dia membuka pintu villa dan mendorongnya dengan lembut. Gerbang terbuka di kedua sisi dengan suara, mencicit, pemandangan indah di dalamnya segera muncul di hadapan semua orang. Di tengah paviliun, ada bunga dan pepohonan berdiri di tengah villa mewah yang luas dan cantik. Ah, apa yang terjadi? Bukankah ini villa Fresco? Ando orang pertama yang sadar, berteriak terkejut, kenapa kamu bisa memiliki kunci villa keluarga Wang? Jelas-jelas ini villa yang dibanggakan putrinya, kenapa dalam sekejap mata berubah menjadi milik Rocky, sungguh tidak masuk akal. Rocky mengangkat kedua bahunya dengan santai, alasannya sangat sederhana, karena aku pemilik villa ini. Bagaimana mungkin? Ando berteriak, apakah kamu pergi mencari keluarga Wang? Karena ingin pamer, jadi meminjam kunci villa keluarga Wang. Sekumpulan kerabat keluarga Liu mulai berbisik. Karena villa keluarga Wang selalu kosong sering dipinjamkan ke teman-teman untuk pesta dan ada kemungkinan seperti ini. Apa boleh buat kalau kamu tidak percaya? Rocky malas menjelaskan, lalu menunjuk ke arah Fresco, atau tanyakan kepadanya. Fresco, katakan apa yang terjadi. Mia marah sampai wajahnya memerah dan bertanya kepada Fresco dengan keras. Fresco merasa malu dan bingung, lalu berkata, aku juga tidak tahu karena apa, mungkin paman meminjamkan villa ini kepada temannya, bagaimana kalau menelepon paman sekarang, menanyakan padanya apakah dia meminjamkannya kepada Rocky. Mia melototi Fresco dengan kejam, lalu mengendus marah menunggu Fresco menelepon. Villa ini benar milik keluarga Wang, Mia tidak salah dengar. Tidak mungkin berubah menjadi milik Rocky. Kalau Rocky meminjam kunci untuk pamer, itu akan lebih memalukan daripada dirinya yang tidak memiliki kunci. Rocky tersenyum, membuat isyarat, silakan. Andrew tampak bingung, segera berkata kepada Rocky, untuk apa kamu meminjam kunci orang lain? Pak, setelah masalahnya jelas baru kita bicarakan. Dewi segera menghentikan dan menarik ayahnya ke samping. Meskipun Dewi tidak percaya Rocky membeli villa, tapi dia percaya pasti ada alasan baginya pergi mencari keluarga Wang meminjam kunci. Mia berkata dengan masam, villaku ini adalah villa termahal di Taman Indah Kapuk, biaya dekorasinya saja mencapai lebih dari 200 M, bahkan meminta Master Feng Shui datang untuk melihatnya. Rumah ini sangat bagus digunakan untuk pertemuan, ada orang yang tidak sanggup membelinya dan ingin pamer, jadi pergi mencari Fresco meminjam kunci. Telepon Fresco tidak terhubung, tapi saat ini keluar seorang pria paruh baya dari dalam villa. Paman Ali. Mata Mia berbinar dan langsung berteriak. Dia adalah pekerja keluarga Wang yang biasanya bertanggung jawab menjaga dan membersihkan villa. Mia pernah ke villa sekali dan bertemu dengan Paman Ali. Fresco bernafas lega, segera menghampiri dan bertanya, Paman Ali, apa yang terjadi? Kenapa Paman William meminjamkan kunci ke orang lain? Paman Ali mengabaikan Fresco dan langsung melewatinya, berjalan ke arah Rocky, membungkuk dengan hormat. Tuan Rocky, Anda datang untuk melihat villa, aku tadi pagi mencari beberapa petugas untuk membersihkan bagian dalam dan luar villa. Kapan Anda pindah, aku akan mempersiapkannya lebih dulu. Rocky berkata dengan santai, untuk sementara tidak pindah, kamu jaga villa ini dulu, sebelum aku pindah kemari pasti akan meneleponmu. Baik.
Setelah Paman Ali selesai berbicara, dia kembali membungkuk kepada Rocky, lalu berdiri di samping mempersilahkan Rocky masuk. Melihat Paman Ali tidak mempedulikan Fresco, mata Mia hampir keluar dan keluarga Liu lainnya juga terkejut. Fresco cemas dan kehilangan harga dirinya, lalu segera berjalan ke depan bertanya, "Paman Ali, apa yang terjadi?" Paman Ali melirik Rocky meminta instruksi. Rocky dengan lembut mengangguk padanya. Paman Ali berbalik, berkata kepada Fresco, "Tuan Fresco, pemilik villa ini adalah Tuan Rocky dan aku adalah pengurus baru villa ini. Villa ini bukan milik keluarga Wang." Bab 96. Minta maaf kepada Tuan Rocky. "Villa, ini bukankah milik pamanku?" Tanya Fresco tidak percaya. "Ini bukan villa keluarga Wang, melainkan rumah Tuan Rocky." Paman Ali menegaskan, terkait alasannya, ini bukan ranahku untuk menjelaskannya. Kerumunan orang di depan pintu gerbang terdiam. Tidak ada yang menyangka pemilik villa termahal di kota Gopo ternyata milik Rocky. Mia dan Ando tidak bisa menerimanya. Mereka dipermalukan di hadapan orang banyak, serasa ingin menggali lubang bersembunyi di dalam. Melihat mereka yang sombong membawa para kerabat keluarga Liu melihat villa, alhasil, villa mereka, ternyata milik Rocky. Fakta ini benar-benar mengejutkan. Paman Ali bertanya kepada Rocky dengan sopan, "Tuan Rocky, karena ada tamu di sini, haruskah aku mengundang mereka ke ruang tamu untuk beristirahat?" Rocky menganggukkan kepala, melihat ke kerumunan dan berkata dengan santai, "Ayo masuk, bukankah ingin berkunjung?" Setelah itu, dia melangkah masuk berjalan ke depan. Dewi terkejut sampai telapak tangannya berkeringat. Dia pikir Rocky sedang bercanda, tidak disangka villa ini benar-benar ada. Dia segera memanggil Andrew ikut masuk ke dalam. Dia harus menanyakan masalah ini dengan jelas. Mia menekan amarahnya, menarik Fresco masuk ke dalam. "Ayo, kita juga masuk melihat ke dalam. Kenapa villa ini tanpa alasan menjadi milik Rocky?" Fresco tidak bisa menelepon pamannya, dia ditarik masuk ke villa dengan penuh keraguan. Sekumpulan kerabat keluarga Liu tercengang dan buru-buru bergegas masuk ke villa. Masalah ini sangat aneh, apakah Mia yang berpura-pura mengatakan villa Rocky menjadi miliknya atau Rocky telah berbuat sesuatu di belakangnya? Halaman di depan villa bergaya Cina, indah dan elegan. Ini adalah villa termahal di kota Gopo. Kerabat keluarga Liu tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi villa kelas atas semacam ini. Mereka semua melihat sekeliling seperti nenek tua, tiada henti terus membuat keributan. Mia juga melihat sekeliling, mengagumi kemewahan villa ini, tapi semakin dia melihatnya semakin dia marah sampai matanya semakin merah. Villa yang mewah dan indah ini yang semula seharusnya menjadi miliknya, kini malah menjadi milik Rocky. Betapa kesalnya dia. Ando juga kesal sampai meneteskan air matanya. Kerumunan ini masuk ke ruang tamu. Dekorasi ruang tamu lebih mewah, furnitur satu set lengkap dengan kayu mahoni. Kaligrafi dan lukisan di dinding semuanya asli membuat pengunjung yang melihatnya iri. Bahkan teh yang dihidangkan Paman Ali menggunakan teh Gyukoru yang mahal. Sekumpulan kerabat keluarga Liu melihat sekeliling sampai mendesah terkagum-kagum. Mungkin seumur hidup ini, mereka tidak akan bisa tinggal di villa semewah ini. Mia tidak bisa tersenyum, hatinya iri sampai hampir gila. Karena Fresco tidak bisa bertanya apa-apa, Mia langsung bertanya kepada Dewi dengan sengaja berkata, "Kak Dewi, Rocky sebelumnya tidak bekerja dan tidak memiliki uang, bagaimana dia mendapatkan villa ini? Tidak mungkin dengan cara kotor, kan?" Begitu dia selesai mengatakannya, Ando segera mengendus dingin membantu Mia dari samping. "Andrew, keluarga Liu melakukan hal yang benar, kamu jangan salah jalan. Ini tidak hanya mencelakai dirimu tapi juga merusak reputasi keluarga Liu." Andrew orang yang jujur, dia merasa malu diperlakukan abangnya seperti ini hingga tidak berani berbicara. Tapi Dewi mengerti arti dari pertanyaan ini, dia berkata dengan dingin, "Paman Ando, seumur hidup ini ayahku tidak pernah melakukan kejahatan, Rocky juga tidak pernah, aku memahami situasi keluargaku." Ando marah, dirinya yang lebih tua dari Dewi diperingatkan oleh anak muda memintanya untuk tidak ikut campur. Ketika dia hendak berbicara dengan wajah tenang, Rocky berkata dengan santai, "Villa ini baru diberikan kepadaku. Sembarangan.
Ucap Mia tiba-tiba, kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wang, bagaimana mungkin Paman William memberikan villa semahal ini kepadamu tanpa alasan? Kamu pasti menggunakan cara kotor. Rocky malas berdebat dengan wanita, dia langsung mengeluarkan HP dan membuka speaker, menelepon keluarga Wang. Fresco berkata dengan canggung, aku baru menelepon, mungkin saat ini Paman William sedang rapat di kantor. Dia tidak akan menjawab panggilan siapapun ketika sedang rapat. Begitu dia mengatakannya, terdengar suara, bip panggilan ini tersambung. Fresco tercengang. Rocky langsung berkata, kamu ayah Rudy. Aku Rocky, sekarang aku berada di Villa Taman Indah Kapuk, Fresco keponakanmu juga ada orang yang meragukan asal-usul villa ini. Aku pikir ada salah paham di sini, tolong jelaskan sebentar. Fresco juga ada. Suara keheranan datang dari ujung telepon, lalu dia berteriak, Fresco, apa yang kamu lakukan di sana? Suara khusyuk ini memang benar suara Paman William. Paman pertamanya bernama William, ayah Rudy, saat ini menjadi kepala keluarga Wang dan ayah Fresco hanyalah orang kedua yang memegang komando. Fresco yang dipanggil pamannya merasa kulit kepalanya mati rasa, hanya bisa berkata, aku datang melihat villa bersama Mia, tidak disangka pemilik villa ini adalah Rocky. Lihat villa apa? Villa ini aku berikan kepada Tuan Rocky. William dengan tegas berkata, jangan katakan padaku, karena villa ini kamu berselisih dengan Tuan Rocky. Tidak, tidak. Fresco segera menggelengkan kepala, dia yang tidak mengetahui informasi Rocky, mana berani mendekatinya. Fresco, pulang sekarang. Sebelum kamu pulang minta maaf kepada Tuan Rocky, sikapmu harus lebih tulus. Iya, Paman. Fresco tidak berani melanggar perintah pamannya dan hanya bisa menyetujuinya. Kerumunan di sekitar terdiam, dan kembali terkejut. Tidak disangka villa ini baru saja diberikan William kepada Rocky, sebenarnya karena apa? Fresco tidak berani banyak bertanya, dia segera berbalik berkata dengan sopan kepada Rocky, Rocky, maafkan aku. Sebelum dia selesai berbicara, teguran tegas William datang dari ujung telepon lagi, kenapa kamu memanggil nama Tuan Rocky secara langsung, sedikit pun tidak tulus. Fresco tidak punya pilihan lain, selain menggertakkan gigi berkata, Tuan Rocky, aku tidak tahu Paman William memberikan villa ini kepadamu, kalau ada kesalahan yang baru saja saya lakukan, tolong dimaafkan. Melihat Fresco meminta maaf kepada Rocky di depan umum dengan sikapnya yang sopan. Mia merasa wajahnya panas dan kehilangan muka. Dia tidak tahan dan berkata, Paman William, Anda tidak mungkin tanpa alasan memberikan villa ini kepada Rocky, kan? Sebenarnya karena apa? Siapa kamu? Pantaskah kamu menanyakan ini kepadaku? William berkata dengan tegas, agar Tuan Rocky tidak diganggu lagi, aku katakan kepada semuanya. Karena aku hutang budi kepada Tuan Rocky baru memberikan villa ini kepadanya sebagai hadiah terima kasih. Mia sedih dimarahi, wajahnya memerah dan hampir menangis sedih. Dia berbalik, menatap Fresco dengan linangan air mata. Fresco, aku hanya ingin tahu kebenarannya, kenapa Paman William memarahiku.